Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku, Jemaat Tuhan GKI Sumut Klasis Medan 1. Kita bertemu di pagi hari ini dalam program Lentera Anugerah. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu bagi kami di pagi hari ini sungguh luar biasa. Bukan oleh karena kemampuan dan kebaikan kami boleh menikmati pagi hari yang baru ini, namun semata-mata karena kasih setia Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu juga yang menghantar kami dalam persekutuan bersama dengan firman Tuhan. Bukalah ya Tuhan hati, akal, dan pikiran kami, dan berfirmanlah Engkau, kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 33. Lukas 10 ayat 33 demikian dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini kita adalah mencari alasan. Mencari alasan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ada seorang dosen bertanya kepada 3 orang mahasiswanya. Dia bertanya, apa keunikan atau perbedaan manusia dibanding dengan hewan? Dosen ini adalah seorang dosen psikologi. Maka pertanyaannya juga adalah pertanyaan seputar dengan psikologi. Apa perbedaannya antara manusia dengan hewan? Mendengar pertanyaan tersebut, seorang mahasiswa langsung menjawab, manusia itu memiliki rasa malu, sedangkan hewan tidak, Pak, dia bilang. Si dosen berkata, benar. Kemudian mahasiswa yang lain, dia langsung menjawab, manusia adalah makhluk yang berpikir, sedangkan hewan atau binatang tidak, Pak. Si dosen kembali berkata, benar, jawabmu itu benar. Setelah berkata demikian, pandangan sang dosen mengarah kepada mahasiswa yang ketiga yang belum jawab. Sang mahasiswa agak sedikit gugup. Waduh, aku harus jawab apa lagi? Dia berpikir demikian. Karena yang dia pikirkan itu sudah dijawab oleh 2 temannya pertama. Apa yang harus aku katakan? Tiba-tiba dia tersenyum. Sepertinya dia dapat jawaban. Kemudian dia angkat tangannya, saya, Pak. Ya, silahkan kamu. Tinggal kamu yang belum jawab. Apa perbedaannya antara manusia dengan hewan? Kemudian sang mahasiswa ini mengatakan, perbedaannya adalah manusia adalah makhluk yang paling pintar mencari alasan, Pak, dibanding dengan hewan. Kemudian sang dosen tersenyum, dia bilang, ini dia jawaban yang aku tunggu-tunggu dari tadi. Ya, memang benar. Manusia adalah makhluk yang paling pintar mencari alasan. Bahkan selalu punya alasan untuk dikemukakan terhadap sebuah peristiwa. Mulai dari alasan yang klise sampai alasan yang konyol sekalipun manusia punya. Manusia punya ragam alasan. Bahkan saking pintarnya manusia punya alasan, jangan-jangan manusia itu sudah jadi profesor alasan. Alasan-alasan manusia sekarang itu variatif loh Bapak Ibu saudara terkasih. Kreatif, inovatif. Itulah hebatnya manusia dalam mencari sebuah alasan. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah kenyataan seperti ini juga yang diperlihatkan dalam sebuah perumpamaan ketika Yesus menjelaskan kepada ahli Taurat dan juga orang banyak saat itu tentang orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Jelas-jelas ada orang
yang sedang menderita. Dikatakan dalam perumpamaan itu sebuah peristiwa yang sangat mengerikan terjadi pada diri seseorang. Dia dirampok, bahkan dipukuli sampai setengah mati dan dibiarkan di tengah jalan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Perlu pertolongan, perlu tindakan segera. Tapi apa yang terjadi? Coba kita perhatikan dalam ayat yang ke-31. Jelas dikatakan di sana, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Sang imam dikatakan melihat orang yang setengah mati sedang terbaring di tengah jalan karena dirampok dan dipukuli. Tetapi sang imam hanya melewatinya dari seberang jalan. Tapi saya yakin sang imam pasti punya alasan. Iya, pasti dia punya alasan melakukan hal itu. Saya coba bayangkan, kira-kira apa alasan sang imam sehingga dia melewati, bahkan membiarkan orang yang butuh pertolongan itu. Mungkin dalam hatinya dia berkata, waduh, saya tidak bisa bertindak. Karena memang tidak dalam tata gereja. Dalam tata sinagoge, aturan yang mengatakan seperti ini. Aturan yang mengatakan dia harus menolong orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan di tengah jalan. Nggak ada aturan dalam tata gereja. Tata sinagoge. Maka berlalulah sang imam. Dan dia merasa tidak bersalah. Karena memang tidak ada aturan dalam tata sinagoge melakukan itu. Ya. Kemudian dalam ayat 32 dikatakan, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saya mencoba membayangkan, ini orang Lewi punya alasan apa lagi sehingga dia sampai hati membiarkan orang yang butuh pertolongan, tapi tidak melakukan apapun. Apakah dia punya alasan? Namanya juga manusia. Pasti. Dan orang-orang Lewi pun pasti punya alasan. Kira-kira apa alasan orang Lewi? Mungkin dia berkata, mohon maaf. Kami belum melakukan rapat, sehingga belum ada SK keluar. Maka saya belum bisa lakukan tindakan apapun. Maka berlalulah orang Lewi itu dari seberang jalan tanpa rasa bersalah. Iya, tidak perlu merasa bersalah toh. Karena belum melakukan rapat. Karena belum ada SK. Dan kalaupun orang itu mati nanti, orang Lewi nggak perlu merasa bersalah. Memang belum dirapatkan. Itu alasannya. Sangat mengerikan ya, Bapak Ibu saudara terkasih. Tapi itulah yang terjadi. Namun lihat kemudian dalam ayat yang ke-33. Dikatakan di sana, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria tidak perlu tata sinagoge. Tidak perlu harus rapat dulu. Tidak perlu ada SK lebih dulu. Yang dia lakukan apa yang dia miliki. Apa yang dia miliki? Belas kasihan. Iya. Belas kasihan yang mendorong orang Samaria itu melakukan sesuatu yang luar biasa kepada orang yang butuh pertolongan. Dan dengan belas kasihan itulah orang Samaria tersebut memperlihatkan dirinya memiliki kualitas hidup yang benar-benar hebat. Saudaraku yang terkasih, orang Samaria telah mengajarkan kita sesuatu hal yang sangat indah. Namun anehnya, orang Samaria tetap menjadi sosok
yang dibenci, dihina, dan jika boleh disingkirkan oleh imam dan juga orang-orang Lewi. Berbagai cara mereka lakukan untuk menghancurkan orang Samaria. Dalam hati saya bertanya lagi, mengapa? Jawabnya, pasti mereka punya alasan. Bukankah manusia adalah makhluk yang selalu punya alasan? Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Betapa sering alasan-alasan yang kami kemukakan menjadi penghalang bagi kami melakukan dan mewujud nyatakan kasih yang dari Tuhan. Sesungguhnya kami mampu berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama kami. Tapi bukan perbuatan yang kami dahulukan, tetapi alasan. Terlebih dalam situasi saat ini. Dan bukan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mengutarakan alasan. Bahkan dalam setiap peristiwa hidup kami selalu punya alasan untuk membenarkan diri kami. Ampunkan kami Tuhan. Biarlah dalam hidup iman kami, Tuhan, tanamkan hanya satu alasan bagi kami, yaitu karena kami punya belas kasihan, karena kami telah menerima belas kasih dari-Mu. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu ini. Dengar dan sempurnakanlah doa kami yang kami bawa kepada Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, dan salam sehat buat kita semua.